Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk pertemuan yang kedua ini. Baiklah, kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara atau ASN. Pengertian dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia sektor publik maupun privat dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan perencanaan sumber daya manusia akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan strategi dalam merancang pemberdayaan sumber daya manusia dan memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi menurut Jackson dan Schouler 1990. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan suatu proses menerjemahkan strategi menjadi kebutuhan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif melalui tahapan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dan juga segala kendala yang ada dalam organisasi yang meliputi rancangan strategi, kemudian anggaran, estimasi produksi dan penjualan, kemudian usaha atau kegiatan baru, rancangan organisasi, dan tugas pegawai. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung pencapaian organisasi. Adapun faktor eksternal menurut Konggudu sebagai berikut, yaitu teknologi, sosial dan budaya, politik, serta ekonomi. Sedangkan menurut P. Sundang Siagian, faktor eksternal yaitu situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing. Kemudian langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia menurut Mellor dan Marian. Dalam perencanaan sumber daya manusia ada 4 langkah pokok, yaitu yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan masa depan. Kemudian yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga adalah perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberhentian sementara. Yang keempat adalah perencanaan untuk pengembangan. Forecasting dalam perencanaan sumber daya manusia. Prediksi diperlukan dalam rangka perencanaan sumber daya manusia. Prediksi dan audit merupakan unsur penting dalam perencanaan sumber daya manusia, dan kedua unsur tersebut memberikan informasi kepada manajer mengenai kebutuhan pegawai dan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya. Beberapa metode forecasting yang sering digunakan organisasi sektor publik itu antara lain yang pertama, incrementalisme merupakan sebuah metode keperkiraan memproyeksikan perubahan-perubahan garis lurus dalam kebutuhan-kebutuhan pegawai berdasarkan fluktuasi anggaran. Yang kedua adalah collective opinion, meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Informasi tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor luar, misalnya peraturan perundang-undangan yang mendukung
batas maksimum anggaran dan pegawai, perubahan-perubahan dan tujuan-tujuan. Kategori dan klaster forecasting. Teknik ini memberikan perkiraan kebutuhan lebih lanjut untuk berbagai kelompok kedudukan seperti dokter, manajer, ahli hukum, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah modeling. Modeling merupakan teknik yang mempergunakan komputer dan metode matematis untuk memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Kemudian kegiatan perencanaan sumber daya manusia itu dalam rangka perencanaan sumber daya manusia diarahkan pada sasaran untuk memastikan organisasi. Yang pertama itu adalah mendapat dan memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dari potensi kelebihan atau kekurangan sumber daya. Perencanaan ini akan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkiraan kebutuhan, yakni memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia masa datang dengan merujuk kepada rencana strategi organisasi dan perkiraan tingkat kegiatan masa datang. Kemudian perkiraan supply, yakni memperkirakan orang dari dalam dan luar organisasi berdasarkan analisis. Yang ketiga, menentukan kebutuhan sumber daya manusia dengan menganalisis perkiraan yang dibutuhkan dan supply untuk mengenali kebutuhan atau kelebihan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada perencanaan tindakan, yakni menyiapkan dan melaksanakan rencana untuk memenuhi sumber daya manusia untuk mengatasi kelebihan sumber daya manusia. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama masa yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama itu adalah perencanaan kepegawaian. Perencanaan kepegawaian ini merupakan proses identifikasi atau penentuan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, perencanaan program mengikuti pengembangan dan rencana kepegawaian. Yang ketiga, perencanaan program mencakup pengordinasian program-program guna memenuhi rencana kepegawaian dalam bidang personalia. Yang keempat, analisis sumber daya manusia menyertai penyusunan strategi organisasional yang merupakan tulang punggung dari perencanaan sumber daya manusia. 5. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas sumber daya manusia di mana penyusun program merupakan tahap yang paling kritis. Yang keenam adalah menghasilkan program alternatif berdasarkan model sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketujuh, mengevaluasi berbagai alternatif yang dihasilkan berdasarkan 4 kriteria, yaitu kemungkinan untuk sukses, antisipasi besarnya biaya, kelayakan teknis dari tindakan, dan kemungkinan dampak tindakan tersebut terhadap bagian lain dari organisasi. Yang kedelapan, memutuskan untuk melaksanakan seperangkat program yang terintegrasi berdasar pencapaian tujuan sumber daya manusia seefektif mungkin. 7 adalah langkah-langkah dalam perencanaan strategi sumber daya manusia, yaitu yang dimaksud dengan perencanaan strategi adalah
proses penentuan tujuan organisasi dan program tindakan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Henry Simanora, ada beberapa langkah dalam perencanaan strategi sumber daya manusia, yaitu yang pertama, mendefinisikan filosofi organisasi sebagai langkah pertama. Kemudian yang kedua, menelaah kondisi lingkungan. Kemudian yang ketiga, itu adalah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran. Kemudian yang kelima adalah menyusun strategi. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, penting pula melakukan pengendalian dan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari pengendalian dan evaluasi adalah untuk mengarahkan aktivitas perencanaan sumber daya manusia, menentukan penyimpanan dari rencana dan penyebabnya. Demikian para mahasiswaku untuk pertemuan kita yang kedua pada hari ini, yaitu kita membahas tentang perencanaan sumber daya manusia ASN. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Insya Allah kita ada perkuliahan pertemuan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.